umumnya menurut saya itu sila pertama itu sudah cukup berjalan dengan baik. Hal itu ditunjukkan dengan adanya kerukunan beragama yang ada di Indonesia secara umum gitu ya. Jadi ketika ada perayaan hari besar, kemudian di satu agama sudah sangat aman gitu. Perayaan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Memang ada mungkin di beberapa tempat masih tidak terjalankan dengan baik sila pertama, tetapi pada umumnya sila pertama itu sudah terjalankan oleh masyarakat Indonesia secara umum dengan baik. Gitu aja. Oh baik, berarti sila pertama kita sudah terjalankan secara logika mungkin 80% ya Mister? Bisa dikatakan seperti itu ya. Juga selain di masyarakat, juga sila pertama itu kan juga itu menyangkut dengan keyakinan ya, masyarakat bebas memiliki keyakinan dan saling menghormati terhadap keyakinan orang lain. Hal itu juga direfleksikan tidak hanya di lingkungan masyarakat tapi juga di sekolah-sekolah gitu ya. Jadi di sekolah juga saya kira rasis di agama itu sudah sangat berkurang pada saat ini. Oke baik. Selanjutnya nih Mister, bagaimana sih pendapat dan sikap Mister mengenai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia? Apakah tantangan tersebut dapat melunturkan bangsa kita Mister? Kalau ini masih berkaitan dengan sila pertama ya. Jadi kalau tantangannya kan kita itu masyarakat yang multi etnik, multi religion gitu ya. Jadi untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat itu pentingnya saling menghormati antara sesama agama itu mungkin menjadi salah satu tantangan. Tetapi saya kira kalau proses salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahidul Aziza dengan NIM 1D1222230. Baiklah, di sini saya bersama ketua remaja di sini. Boleh perkenalkan diri Kak? Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan selaku ketua remaja atau Karang Taruna di daerah sini. Ada saya di desa bantu. Baiklah, saya minta izin waktunya sebentar untuk mewawancarai beberapa Baiklah, pertanyaan pertama, apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila pertama? Mencerminkan sila pertama ya, kalau saya belum, karena kalau untuk sekarang saya lihat dari media sosial atau dari televisi itu banyak tokoh-tokoh masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai panutan. Contohnya tidak lama dari kasus kemarin ini ada dari pondok pesantren itu melakukan pelecehan seksual kepada santri putrinya, bahkan lebih dari satu korban. Ada lagi. Bagaimana pendapat Anda menanggapi sikap tersebut? Ya, dilakukan penindakan yang tegas kepada pelaku tersebut. Baik, mulai masuk pertanyaan kedua. Bagaimana pendapat dan sikap Anda terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Masalah dan tantangan bagi bangsa Indonesia ya. Kalau masalah itu ya pasti ada nih, karena negara Indonesia kan negara yang luas atau negara maritim. Kalau masalahnya itu ya kita ambil dari budaya luar yang masuk dari luar ke kita nih. Contohnya tuh dari pakaian atau tren-tren itu ya kan, itu kadang tuh nggak sesuai sama norma kita tuh. Tantangannya tuh bagaimana kita menyikapinya tuh, menyikapi budaya luar yang masuk di kita tuh agar sesuai dengan norma yang berlaku di daerah sini atau di tempat kita. Itu dapat menunjukkan identitas kita? Iya, kalau menurut saya ini, karena kalau kita terpengaruh kepada budaya luar yang masuk di daerah kita itu pasti melunturkan karena tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Contohnya seperti pakaian busana-busana yang tidak sopan atau yang lainnya gitu loh. Baik, pertanyaan selanjutnya. Nilai-nilai apa yang di daerah itu yang dianggap mampu menyatukan masyarakat? Nilai-nilai ya.
nilai-nilai itu ya seperti kekeluargaan loh. Ya, kebetulan saya sebagai ketua remaja ini ya harus bisa menyatukan masyarakat di sini dengan kekeluargaan supaya lebih erat dan terjalin hubungan yang sehat. Lah hanya itu, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Perkenalkan, nama saya Riwayat Ismayang dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Izin perkenalkan diri Bu. Nama Ibu Ismaini, pekerjaan Ibu rumah tangga. Terima kasih Bu sudah memberikan waktunya sedikit untuk saya. Di sini saya ingin mewawancarai Bu. Itu yang pertama, apakah Pancasila sebagai identitas sudah tercermin dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia saat ini? Secara tidak langsung iya, sebab Pancasila juga harus tercermin dalam sikap dan perilaku perilaku rakyat Indonesia. Contohnya dalam sila kelima yang di dalamnya merupakan identitas yang menunjukkan merupakan bangsa yang menjunjung tinggi ke persatuan dan kesatuan. Bu. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kedua Bu, apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila pertama? Ada yang sudah menjalankan dan ada yang belum menjalankan. Salah satu contoh yang belum menjalankan yaitu kurangnya beribadah. Kalau yang sudah menjalankan yaitu taat beribadah, tidak membedakan suku, ras, dan agama. Pertanyaan yang selanjutnya Bu, bagaimana pendapat dan sikap Ibu terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ialah terancam terjadinya perpecahan akibat kondisi yang kurang toleransi di antara masyarakat yang multikultural. Pertanyaan yang selanjutnya Bu, bagaimana pendapat dan sikap Ibu terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Masalah yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia ialah terancam terjadi perpecahan di antara perpecahan akibat kondisi kurangnya toleransi di antara masyarakat yang multikultural. Pertanyaan yang selanjutnya Bu, apakah hal itu dapat melunturkan identitas kita? Tentu saja iya, karena Indonesia terkenal dengan bangsa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan serta menjunjung tinggi rasa gotong royong. Baik Bu, terima kasih sudah memberikan waktunya kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ya, sore. Oh jadi perkenalkan, nama saya Al Fajri dari Universitas Jambi, Prodi Keputusan Masyarakat. Kalau boleh tahu kakak dengan siapa ya kak? Dan Saya dari namanya Gemila Glavira. oh baik kak. Jadi kan kita tahu kalau sila pertama sila itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut kakak, apakah masyarakat Indonesia ini sudah bersikap dan perilaku yang menunjukkan sila pertama itu? Kayaknya kalau dilihat dari pandangan kita sendiri ya, soalnya kayaknya belum deh. Soalnya itu tuh seperti kayak masih rasis gitu kan, kayak sering kayak belum menerima agama lain gitu, kayak masih apa namanya tuh kayak pernah lah, sering lah kita lihat kayak ada yang toleransi gitu kan. Oh, yang selanjutnya, bagaimana pendapat dan sikap kakak terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia? Apakah hal itu dapat menunjukkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia? Kayaknya masih itu perlu, kalau menurut saya sih masih perlu ada kemajuan, ada kayak pola pikir manusia harus kayak harus maju gitu, kayak bukan kayak gimana ya, lebih kayak Pancasila lagi ya. Pancasila gitu, kayak masih perlu didikan lah, kayak contohnya misalnya seperti saya nih sebagai ibu rumah tangga nih, dulu kayak misalnya main HP dulu kayak masih dibatasi, pilih yang baik, kayak nonton TV dulu kayak ini
bagus, ini yang nggak bagus gitu. Seperti itu. Oh, baik, terima kasih atas waktunya Kak, memberikan kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alfikri Nuryadi dari mahasiswa Universitas Jambi, prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ya? Bapak Jasmi Rizal. Saya mau wawancara nih Pak, mau nanya sedikit, sekitar 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama ya, apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila pertama? Kalau bilang sudah bersikap secara 100% belum, boleh dikatakan sekitar 70%, karena bukti-buktinya masih banyak, ada di teror-teror, adanya saling membedakan suku dan ras, itu adanya juga pelarangan untuk melaksanakan ibadah secara nyaman. Rasa belum dikatakan untuk ketuhanan Indonesia belum merata. Makasih Pak. Ini pertanyaan kedua. Bagaimana pendapat dan sikap Bapak terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini yang dihadapi bangsa Indonesia? Masalah tantangannya, kita harus tetap optimis. Semua tantangan, semua halangan, rintangan itu pasti ada jalan keluarnya. Namanya kita ini kan Indonesia, ini kan negara yang majemuk, ya, negara luas. Tentu dari luasnya negara kita ini tentu banyak cobaan dan rintangan. Namun kita sebagai orang Indonesia, kelahiran Indonesia berbumi, kita harus optimis ke depan bahwa Indonesia bisa untuk lebih baik lagi. Makasih nih Pak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma dua ya.